Saya waktu itu bilang saya mau jadi guru. Tapi saya bilang saya nggak pengen jadi guru cuman di kelas. Saya bilang saya pengen jadi guru di seluruh dunia menggunakan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa di akun ini. Di konten kali ini kita akan eh, sedikit mengupas tentang Agnes Mo. Bukan ya, maksudnya itu tadi ada semacam ungkapan dari Agnes Mo ketika diwawancarai oleh Dias Hendropiono dalam akunnya ya, dalam akun YouTube-nya. Di situ Agnes Mo menyatakan atau menceritakan. Saya waktu itu bilang saya mau jadi guru. Tapi saya bilang saya nggak pengen jadi guru cuman di kelas. Saya bilang saya pengen jadi guru di seluruh dunia menggunakan komputer. Padahal waktu itu internet belum terlalu ada, masih internet zaman dulu yang ada modem yang yang kayak gitu-gitu loh. Ya kan? Terus belum ada social media, tapi umur 10 tahun saya udah ngomong kayak gitu. Nah, I feel like mungkin karena dari kecil saya udah kepengen kayak gitu, pada akhirnya ya apa yang saya lakukan sekarang menggunakan platform saya, saya berusaha untuk again make a change tadi. Ya benar, saya jadi guru di untuk dunia lewat komputer. Agnes Mo menyatakan atau menceritakan bagaimana dulu waktu dia kecil, waktu usia SD, usia 10 tahun, punya cita-cita ingin menjadi guru. Ya, tapi guru yang dia cita-citakan bukan guru yang ngajar di kelas, tapi ngajar di depan komputer, di depan seluruh dunia. Itu yang dicita-citakan Agnes. Dalam wawancara itu Agnes menerangkan ternyata apa yang dia cita-citakan itu hari ini terwujud. Dengan dia di hadapan dia punya sekian juta penggemar mungkin ya di seluruh di Indonesia atau di dunia dia bisa menjadi guru dalam tanda petik gitu. Cuma apa yang dikatakan Agnes itu dari sisi lain ternyata hari ini juga terwujud dan dialami oleh oleh banyak guru ya di seluruh dunia, di Indonesia termasuk di SDMT ini, yaitu mengajar murid-muridnya bahkan mungkin dalam tanda petik mengajar dunia karena online gitu ya, di depan komputer, jadi tidak di kelas lagi. Jadi apa yang dikatakan Agnes Mo itu seolah-olah sudah direkam oleh alam ya, atau merefleksikan masa datang. Ternyata hari ini kita benar-benar mengalami bagaimana guru mengajar siswanya tidak di kelas tapi di komputer. Dan mari kita lihat bagaimana sekilas saja kondisi di SDMT ya, dari hari ke hari bagaimana mereka mengajar eh, siswa-siswanya di depan komputer. Mari kita lihat. Mas Balia, Mas Irfan, Mas Alvino, Satria, Mas Yudis, Mas Arfan, Irfan Azimi. Inilah guru-guru yang sedang mengajar dunia lewat komputer ya. Jadi beliau-beliau inilah yang mewujudkan cita-cita Agnes Mo. Bedanya kali ini dalam konten kita kali ini kita ingin menceritakan ya tentang bagaimana dalam tanda petik musibah pandemi ini yang memaksa kita untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh atau online, tetapi musibah kali ini bisa kita apa namanya kita ubah menjadi dalam tanda petik berkah ya, berkah walaupun kecilnya seperti apa kita anggap apa kita terima sebagai berkah. Gimana ini ceritanya? Ini kita ceritakan begini dulu. Pada awalnya, pada awal PJJ ini atau pandemi ini mulai, kita memulai kegiatan dengan online, yaitu melalui Google Classroom. Di situ ada kelas-kelas ya yang kita bentuk, kemudian kita selingi ya dengan video-video yang kita upload di Google Classroom itu. Ternyata setelah berjalan berapa bulan, sekitar 3 bulan kita evaluasi. Ada berapa masukan wali murid bahwasanya guru-guru kita ini
atau maaf, anak-anak mereka mengalami permasalahan, terutama terhadap apa? Ada gejala kecanduan terhadap HP mereka, terhadap smartphone mereka, dan tidak mau lepas itu dari smartphone-nya, dan kecanduannya itu cukup mengkhawatirkan. Kemudian disampaikan ke kita, ke sekolah. Terus setelah kejadian itu kita mengambil semacam sikap bahwasanya belajar dari rumah secara daring dalam jaringan online itu kita ubah menjadi BDR luring, ber apa di luar jaringan. Yaitu gimana caranya? Terpaksa kita alihkan pada kertas. Jadi kita siapkan tugas di kertas, anak-anak secara berkala setiap minggu mengambil ke sekolah gitu. Jadi nanti setelah dia ambil tugasnya itu, mereka bawa pulang dan mereka kerjakan di rumah, terus minggu depan dikumpulkan lagi. Nanti kita jadwal dalam sekali ambil itu memuat seluruh pelajaran dalam satu pekan tersebut. Cuma sekali lagi masalahnya eh, rupanya masih kurang efektif. Karena apa? Karena anak-anak kesulitan memahami pelajaran. Akhirnya guru-guru itu mencoba berbagai macam cara melalui video call, melalui apa namanya video-video yang dibuat sendiri begitu. Terus karena kelihat ini demi apa keseragaman, demi ketertiban, efektif dan efisien, cobalah kita aktifkan YouTube kita gitu. Akhirnya apa? Teman-teman pusat-pusat guru-guru ini akhirnya kita minta untuk bikin konten. Ya durasinya pendek lah 7 menit atau sampai 15-an menit untuk memandu atau membantu siswa memahami memahami pelajaran yang sudah diberikan dalam rangka nanti untuk memberikan feedback berupa pengerjaan tugas. Nah, maka jadilah ini guru-guru semuanya membuat konten, diupload di YouTube, nanti kita share linknya kepada anak-anak. Dan alhamdulillah apa cukup efektif ya membantu anak-anak. Cuma memang masalahnya kita anak-anak menjadi kembali daring, menjadi online. Cuma mau mau kita hindari seperti apa, situasi ini benar-benar tidak bisa lepas ya. Harus harus kita hadapi. Ternyata alhamdulillah setelah berjalan berapa waktu lamanya, sekitar secara intensif itu nggak ada 1 bulan ya. Setelah kita mengaktifkan YouTube, seluruh konten-konten kita lewatkan YouTube, ternyata subscriber kita langsung memenuhi syarat ya. Sekitar 1.000 subscriber, syarat untuk monetisasi. Subscriber kemudian 3.000 watch hour, 3.000 jam tonton kalau nggak salah itu. Dan alhamdulillah sudah di ACC, sudah dimonetisasi dan sudah dapat iklan. Ya adalah semacam apa ya fee atau apa ya dari pengiklan itu ya, dari share fee dari pengiklan, yaitu berkah yang kita maksud itu tadi. Ya kita pikir eh, ini bisa mungkin ya bisa teman-teman semuanya bisa memanfaatkan YouTube ya, karena bagaimanapun juga kenapa sih kalau kita bisa gitu ya, kalau kita bisa sekali dayung dua pulau terlampaui, kenapa nggak kita lakukan? Kenapa kita memakai misalnya media-media yang lain, misalnya apa ya, kayak Zoom, webinar, atau mungkin video call atau lain yang sama-sama mengeluarkan biaya untuk kuota, ya. Sementara eh, sisi lain atau benefit lain yang seperti di YouTube tadi tidak kita dapatkan. Saya pikir tidak ada baiknya sekaligus untuk melatih kreativitas guru-guru kita membuat konten produktif dalam bidang digital ya IT. Saya pikir itu sangat kompatibel ya dengan tuntutan kompetensi guru di zaman sekarang ini. Ya itu saya pikir salah satu keberkahan dari cita-cita seorang Agnes Mo yang membawa kita menjadi guru online ya, menjadi pembelajaran daring, dan di tengah ke musibah ini kita terus berjuang dan alhamdulillah bisa meraih berkah di tengah musibah.
Itu saja untuk konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.